Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurkhalilah. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan bab yang terakhir dari referensi buku Ajar Pengantar Studi Islam dari nama pengarang Dr. Abdul Wahid MPDI. Di bab kali ini saya akan membahas tentang bab yang terakhir, bab ke-11 mengenai mengembangkan metode pemikiran Islam. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini tradisi keilmuan Islam. Jadi peradaban Islam itu suatu hasil akumulasi perjalanan pergumulan penganut agama Islam. Nah, ada beberapa cara untuk memahami tradisi keilmuan Islam ini, diantaranya memahami konsep-konsep dasarnya dulu. Pertama, para peneliti harus memahami konsep dasar dalam keilmuan Islam, seperti keimanan, keadilan, dan keagamaan. Nah, konsep-konsep ini merupakan dasar dari segala konteks dalam keilmuan Islam. Nah, cara yang kedua, mengenal Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini kan merupakan sumber utama dalam keilmuan Islam, ya kan? Jadi, para peneliti harus memahami terlebih dahulu Al-Quran dan hadis secara terperinci untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam dua sumber tersebut. Nah, yang ketiga, mengenal aliran dalam keilmuan Islam. Ada beberapa aliran yang penting, diantaranya ada tasawuf, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Para peneliti harus memahami aliran-aliran ini untuk memahami pendekatan dan pemahaman yang berbeda dalam keilmuan Islam. Misalkan dalam ilmu hadis, para peneliti harus memahami terlebih dahulu konsep takhrij hadisnya, yakni dengan cara mengumpulkan dan menganalisis hadis berdasarkan lafaz-lafaz yang terdapat dalam matan hadis. Ada lagi contohnya dalam ilmu tafsir, para peneliti ya harus memahami konsep-konsep dalam tafsir seperti tafsir ijmali dan tahlili yang merupakan pendekatan dalam memahami Al-Quran. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya konsep nalar, bayani, irfani, dan burhani. Nalar bayani ini merupakan metode pemikiran yang menekankan otoritas teks atau nas. Contohnya, misalkan dalam sebuah hadis disebutkan matahari terbit dari timur, maka pemahaman dari nalar bayani ini akan mengartikan bahwa matahari benar-benar terbit dari arah timur secara fisik. Kemudian yang kedua, nalar irfani, yakni kelanjutan dari bayani. Irfani ini tidak diperoleh melalui analisis teks, tetapi dari hati nurani yang suci. Contohnya, dalam hadis menyebutkan cinta kepada Allah. Nah, pemahaman irfani akan menekankan pada makna cinta yang lebih dalam dan spiritual terhadap Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini nalar burhani. Secara etimologis, burhani ini dalam bahasa Arab berarti bukti yang terperinci dan jelas. Contohnya, jika terdapat hadis yang berkaitan dengan hukum ibadah, nah, pemahaman dari burhani ini akan mengacu pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan hukum. Jadi, begini, dengan kita memahami konsep nalar bayani, irfani, dan burhani,
para peneliti bisa memiliki pendekatan yang komprehensif dalam menafsirkan dan memahami hadis-hadis dalam tradisi keilmuan Islam. Karena setiap konsep itu pastinya memberikan sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pesan-pesan spiritual dan hukum dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan mengenai tradisi keilmuan Islam dan konsep nalar bayani, irfani, dan burhani. Mohon maaf jika dalam presentasi saya ini kurang bisa dimengerti oleh kalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.